Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarif wa karim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil mukhtar wa alihil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aqrabun nas atqahum. Wa qala al ulama taqwal ilah madaru kulli sa'adah wattiba'u ahwa rasul syarri habaila. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jarika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai Tuhanku, Engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari, berikanlah kepadaku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan makrifat kepadamu. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlis manaqib Sultanul Aulia, pemimpinnya seluruh para wali, Gausul A'zam, Qutbul Alamin, As-Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yang seluruhnya tanpa kecuali dan tanpa disebutkan namanya satu persatu, yang seluruhnya saya hormati, yang seluruhnya mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat wal afiyah, zahiratan au kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, khairu minad dunya wa ma fiha, nilainya jauh lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, karena menurut Imam Syafi'i termasuk nikmat besar, nikmat agung, nikmat mulia setelah iman dan Islam adalah nikmat ilmu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini dalam majlis manaqib yang mulia ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu yang
keberkahan-keberkahan baik dunia maupun akhirat. Apapun yang Allah anugerahkan, apapun yang Allah karuniakan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, keturunan kita, semoga selalu dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu, secara berkesinambungan menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensiarkan agama Allah di muka bumi, sekaligus mengagungkan dan mempertahankannya. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, oleh beliau diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wal awliyaillahi ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah. Pada malam ini kita dapat duduk bermuajahah, berkumpul bersama-sama di majlis manaqib yang mulia ini di Mushola At-Taqwa, Komplek TNI AD Rindam Jaya, Sukamana, Bogor. Kita harus merasa bersyukur karena siapapun yang duduk di majlis manaqib Sultanul Aulia semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, maka niscaya dosa-dosanya yang pernah dilakukannya oleh Allah akan dihapus, akan dilebur, akan diampuni, dan Allah akan menurunkan rahmatnya kepada siapapun yang hadir dalam majlis manaqib Sultanul Aulia. Sehingga mereka yang hadir dalam majlis manaqib, hatinya oleh Allah akan diberikan ketenangan, batinnya akan diberikan ketentraman, jiwanya akan diberikan kedamaian. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa itu adalah merupakan tangga yang paling utama dan yang paling pertama untuk kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki baik dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan berbagai macam keberkahan-keberkahan, baik barokah umur, barokah kesehatan, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah apapun yang Allah anugerahkan oleh Allah akan selalu dibarokahkan apabila kita selalu istiqomah menghadiri majlis manaqib Sultanul Aulia Ghausul A'zam Qutbul Alamin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra. Dan terhadap hal-hal tersebut harus kita yakini, kita tidak boleh meragukannya sedikit pun. Apabila terdapat sedikit keraguan saja terhadap hal-hal tersebut yang saya sampaikan di awal tadi, maka tentu apa-apa yang saya sampaikan di awal tadi tidak akan terbukti kepada diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah berada di malam tanggal 25 di bulan Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-26 di bulan November tahun 2024. Dan manakiban kita TKN 37 wilayah Cibarusah pada malam ini adalah manakiban pertemuan yang ke-57. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surah yang kelima, yaitu surah Al-Maidah, judnya jud yang ke-6, ayatnya ayat yang ke-35.
Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla jalaluhu telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini seluruh orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Maka siapapun yang mengaku dirinya beriman, mengklaim dirinya sebagai orang beriman, atau siapapun yang di hatinya masih ada iman kepada Allah, harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini. Karena memang dalam ayat ini Allah memanggil seluruh orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan atau wasilah atau perantara untuk menuju kepada Allah. Untuk sampai kepada Allah kita perlu wasilah, perlu perantara, perlu, kalau ibarat kita mau nyebrang, perlu jembatan, nggak boleh nyemplung, celaka. Kemudian wajahidu fisabilihi, dan berjihadlah kamu di jalan Allah, berjuanglah kamu dengan sungguh-sungguh di jalan yang diridhoi oleh Allah. Berjuanglah kamu dengan sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, sehingga kamu benar-benar mendapatkan ridho Allah. Supaya apa? Kata Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, para ikhwan rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini ada 3 macam perintah Allah kepada seluruh orang-orang yang beriman. Perintah yang pertama adalah ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqu ini kalau menurut disiplin ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, ittaqu ini adalah fi'lul amri, fi'il amar, kalimat yang menunjukkan perintah. Ini perintah dari Allah. Fi'il amarnya di ujung kalimatnya terdapat wawul jam'i, wawu jamak, ya, wawu yang menunjukkan banyak. Artinya yang diperintahnya banyak. Seluruh orang-orang beriman sealam dunia, apapun warna kulitnya, apapun bahasa dan bangsanya, dimanapun mereka bertempat tinggal, seluruh orang-orang yang beriman diperintah oleh Allah dalam ayat ini, ittaqu, bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah. Adapun sebagaimana kita ketahui bahwa taqwal ilah madarukul lisa'adah wattiba'u ahwa ra'su sarri habailah. Itu keterangan dalam kitab Hidayatul Azkiyah ila Thariqil Auliya. Taqwal ilah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, takut akan ajab Allah di akhirat nanti. Madarukul lisa'adah adalah pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi pangkal kebahagiaan yang sangat akurat, yang sangat otentik, yang sangat tidak diragukan lagi kebenarannya adalah bertakwa kepada Allah. Pangkal kebahagiaan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat, kuncinya adalah takwal ilah, bertakwa kepada Allah, atau takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Salah seorang sahabat Nabi dari sahabat Al-Khulafaur Rasyidin yang 4,
Bahkan beliau bukan hanya sebagai sahabat Nabi yang utama, melainkan juga beliau adalah mantunya Nabi, karena beliau menikah dengan putri Nabi yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan at-taqwa hiya al-khawf minal jalil wal amalu bitanzil waridho bil qalil wal istibdadu li yaumir rahil. Nah, ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan tentang definisi takwa, tentang pengertian takwa. Mari kita simak penjelasan beliau. Kata beliau, at-taqwa hiya al-khauf minal jalil. Takwa adalah takut kepada Allah Al-Jalil yang Maha Agung. Kemudian wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan perintah Allah yang diturunkan dalam Al-Qur'an. Warido bil qalil, kemudian ridho dengan pemberian yang sedikit, artinya selalu bersikap qanaah, selalu menerima pemberian dari Allah walaupun sedikit, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, walaupun tidak membuat hati kita puas, tapi menerima dengan lapang dada. Bahkan sekalipun Allah memberikan sesuatu yang pahit, diterimanya dengan senang hati. Itu orang bertakwa. Jadi enggak pernah menyalahkan Allah, enggak pernah mengeluh kepada Allah, selalu bersikap qanaah, hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian wal istidadu li yaumir rahil, dan selalu bersiap-siap menempuh untuk hari perjalanan menghadap Allah, yakni selalu rajin beribadah kepada Allah secara istiqomah sebelum kematian datang merenggut nyawanya. Karena disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, setuju ataupun tidak setuju, cepat ataupun lambat, siapapun kita, pasti kita akan mati. Dalam Al-Quran Allah menegaskan kullu nafsin ja'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Karena memang kita asalnya di alam dunia nggak ada, nanti kita mati kembali tidak ada. Memang yang ada itu hanya Allah. Selain Allah sebenarnya nggak ada sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain Allah, itu seluruhnya milik Allah, ciptaan Allah. 7 lapis langit beserta seluruh isinya, 7 lapis bumi beserta seluruh isinya, dan apapun yang ada di antara keduanya semuanya milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit di bumi, termasuk jiwa raga kita milik Allah. Sebenarnya kita itu nggak punya apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di alam dunia hanyalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, supaya di akhirat kita tidak menyesal, supaya di akhirat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian seorang tabi'in yang bernama Syekh Abdul Aziz, Syekh Umar bin Abdul Aziz, itu seorang khalifah, seorang presiden. Syekh Umar bin Abdul Aziz juga beliau memberikan penjelasan tentang pengertian takwa. Kata beliau, laisa taqwallahi bisyamin nahar wala biqiyamil lail wa takhliti fi ma baina jalik, walakin taqwallah tarku ma harramallahu wa ada'u ma taradallahu, faman rujiqa ba'da jalika khairan bahwa min khairin ila khairin. Nah, ini perkataan seorang khalifah yang bernama Syekh Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan ketakwaan kepada Allah
bukanlah terletak pada puasanya seseorang. Jadi orang yang rajin puasanya belum tentu bertakwa, belum tentu. Jadi kata beliau, ketakwaan kepada Allah bukanlah terletak pada puasanya seseorang di siang hari, dan bukan pula terletak pada sholatnya di malam hari. Artinya orang yang rajin tahajud belum tentu bertakwa. Segitu tuh yang rajin tahajud, apalagi yang nggak pernah tahajud. Yang notabene rajin tahajud saja tiap malam belum tentu dikatakan orang bertakwa, apalagi sama sekali nggak pernah tahajud. Maupun pada ibadah-ibadah yang ia kerjakan di antara waktu keduanya, di antara siang dan malam. Akan tetapi kata Syekh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, bahwa ketakwaan kepada Allah terletak pada meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Orang yang rajin puasanya belum tentu dia bisa mampu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Contohnya, banyak orang yang sedang berpuasa berkata bohong. Itu kan diharamkan oleh Allah. Puasa ya puasa, tapi berkata bohong jalan terus. Berarti belum bertakwa. Makanya kata beliau, ketakwaan kepada Allah itu tidak hanya terletak pada puasanya di siang hari. Jadi kata beliau, ketakwaan kepada Allah terletak pada meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan mengerjakan semua kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan barang siapa yang telah diberi rezeki sesudah itu, maka itu adalah merupakan kebaikan menuju kebaikan. Kebaikan menuju kebaikan. Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Nabi Agung, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, wa inna ahadakum la yajala bi khairi ma taqallah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata beliau, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan selalu senantiasa berada dalam kebaikan. Kapanpun, dimanapun akan selalu berada dalam kebaikan. Di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, di rumah, di luar rumah. Kapanpun, dimanapun ia berada, ia akan selalu berada dalam kebaikan dari Allah. Selama ia selalu bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita ingin selalu berada dalam kebaikan, maka kita harus selalu bertakwa kepada Allah. Bertakwa nggak cukup di masjid mah bertakwa banget, merunduk zikirnya, kayaknya khusyuk banget, tahu-tahunya tidur mulai. Pas keluar dari masjid, masuk kantor korupsi. Pas keluar dari masjid, berangkat ke pasar dagang, mengurangi takaran. Apa itu yang disebut bertakwa? Masya Allah. Jadi bertakwa itu kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Fear Allah subhanahu wa ta'ala wherever you are. Itu kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Kalau diartikan oleh orang barat, fear Allah subhanahu wa ta'ala wherever you are. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja. Di masjid, di luar masjid, kapanpun, dimanapun, di rumah, di luar rumah, bertakwa kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Artinya perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kau lakukan di masa-masa lalu, tinggalkan. Sekarang terus berbuat baik sampai ajal kematian merenggut nyawa kita, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Karena perbuatan-perbuatan baik, amal soleh, ibadah-ibadah yang kita kerjakan hari ini dan seterusnya sampai kita mati, itu akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ibarat segelas kopi kapal api berwarna hitam. Kemudian kita apa tuh namanya, kucurin apa alirin ya? Kucurin ya. Kucurin tuh
Air mineral 1 galon tuh ke gelas yang ada kopinya tuh. Lama-kelamaan berubah enggak? Jadi apa tuh? Jadi bersih. Jadi bersih, jadi bening. Nah kayak gitu. Berarti dosanya habis tuh yang hitam tuh. Nah itu air mineral 1 galon itu kebaikan yang kita lakukan di hari ini dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mukmin yang benar-benar bertakwa kepada Allah, hidupnya akan selalu berada dalam kebaikan dan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan oleh Allah dari segala keburukan dunia dan akhirat. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai Robito. Karena tadi di awal saya menyampaikan satu ayat. Itu ayat tentang Robito sebenarnya. Surat 5 Al-Maidah juz 6 ayat berapa tadi, masih ingat? 3. Tuh kan lupa lagi kan. Ini masih di dalam manis belum keluar nih. Apalagi sampai rumahnya. Tadi di awal sudah saya sebutkan surat 5 Al-Maidah juz 6 ayat berapa, masih ingat? 30-an. Ayat 30-an. Ayat 35. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Ini ngomong-ngomong ngantuk apa gimana nih? Apa kayak ngopi? Segini teh hadir ya. Apalagi yang di luar sana nggak hadir ya. Cuaca. Oh, pengaruh cuaca. Jadi ngantuk ya. Jadi ilmunya ke bawah angin. Aliber. Surat 5 Al-Maidah juz 6 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan untuk menuju kepada Allah, yaitu wasilah, cukar lantaran, perantara. Kita nggak mungkin ujuk-ujuk perut kita kenyang kalau wasilahnya nggak makan dulu. Kita bisa merasakan kenyang setelah kita makan habis 3 piring. Kita bisa mendapatkan ilmu, jadi orang berilmu setelah kita belajar mencari ilmu. Wasilah itu penting. Nah kita bisa sampai kepada Allah wasilahnya dengan guru mursyid kita, dituntun ruh kita kepada Allah nyampe. Makanya bersyukurlah orang-orang yang sudah ditalqin, sudah bertoriko. Lah kita, Masya Allah, kita mau ketemu presiden aja susah. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang sudah dekat sama presiden, nah kita deketin lagi, insya Allah kita ke bawah sama dia, nyampe ke presiden gitu. Wasilah itu penting. Nah, Robitoh ini adalah untuk mendapatkan wasilah supaya kita usul ila hadratil ilahiyah, supaya kita ruh kita sampai kepada Allah dengan bimbingan guru mursyid. Karena memang kita asalnya dari Allah. Nanti ruh kita harus kembali kepada Allah. Baiklah, secara bahasa, secara etimologi, secara lugo, Robitoh itu dari robato. Fi'il madinya robato. Robitoh itu artinya bertali. Tali untuk apa tuh? Untuk mengikat. Atau berkait. Ngait. Nah, antara hati guru dengan hati murid berkaitan. Atau berhubungan. Hubungan ruhani murid berhubungan dengan ruhani guru. Nah kita perlu selalu robitoh ke guru kita, ke guru mursyid kita, supaya cepat sampai kepada Allah. Sedangkan dalam pengertian istilah para ulama ahli thariqah, robitoh itu ialah menghubungkan ruhaniyah murid dengan ruhaniyah guru mursyid dengan cara menghadirkan rupanya atau wajahnya
guru mursyid ke dalam hati sanubari kita ketika kita berzikir atau ketika kita berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah. Itu robitoh. Atau ketika kita beramal guna mendapatkan wasilah atau cukang lantaran atau perantara dalam rangka perjalanan seorang murid menuju kepada Allah atau untuk terkabulnya doa. Hal ini dilakukan karena pada ruhaniyah guru mursyid itu terdapat arwahul muqaddasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ruhnya guru mursyid itu ada ruh suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada nur Nabi Muhammad, ada cahaya Nabi Muhammad di dalam ruh guru mursyid. Nah, kan kalau kita mah belum tentu ada cahaya Nabi Muhammad di dalam diri kita, belum tentu. Tapi guru mursyid udah ada itu, nur Muhammad. Ya, namanya arwahul muqaddasah. Jadi ruh yang suci. Yang dimaksud ruh suci ini ruhnya Rasulullah. Memancarkan cahaya, cahayanya ada di guru mursyid. Ibarat sinyal lah, kalau ada sinyalnya nelfon nyambung nggak? Connect nggak? Coba kalau kita nelfon nggak ada sinyalnya. Nyambung nggak? Nyampe nggak? Nggak nyampe. Nah jadi guru mursyid punya sinyal. Sinyalnya nyambung ke Rasulullah sampai kepada Allah. Nah ini perlulah kita robitoh. Jadi menghadirkan wajah guru itu atau rupa guru ketika kita berzikir. Oh, guru kita ini yang membimbing guru kita sampai kepada Allah. Kita tuh hadirkan wajah guru Syekh Mursyid Abah Bangsa Abah Anom, Abah Seput terus sampai ke silsilah yang ke-19 Tuan Syekh Abdul Qadir Jailan, terus sampai ke Jainal Abidin, terus sampai ke Muhammad Bakir, terus sampai ke Jainal Abidin, terus sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi. Dibayangkan itu di ini dihadirkan wajah mereka. Baik para jamaah, jadi jelas bahwa Syekh Mursyid adalah khalifatullah, khalifah Allah dan khalifatul Rasulillah. Jadi Syekh Mursyid itu adalah khalifahnya Allah, khalifahnya Rasulullah. Jadi tujuan robitoh adalah untuk memperoleh wasilah supaya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita harus membiasakan robitoh ketika kita berzikir atau ketika kita berdoa atau ketika kita bermunajat, juga kita sebagai orang-orang yang sudah berthariqah harus membiasakan riyadhah, latihan jiwa kita. Apa itu riyadhah? Riyadhah itu latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah kepada Allah secara sungguh-sungguh. Sebagaimana tadi firman Allah dalam Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 35. Kata Allah apa? Wajahidu fi sabilihi. Dan bersungguh-sungguhlah kalian, berjihadlah kalian di jalan Allah. Nah itu riyadhah namanya, latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah kepada Allah secara sungguh-sungguh dan menundukkan keinginan hawa nafsu syahwat. Karena kalau kita hidup masih suka memperturutkan hawa nafsu syahwat, itu sepertinya sulit untuk bisa sampai kepada Allah, sulit, banyak kendala. Makanya rata-rata para guru mursyid itu adalah orang-orang yang sudah mampu istauhasun nafsi. Ada yang tahu istauhasun nafsi? Bukan hawa nafsu. Istauhasun nafsi. Jadi seluruh para guru mursyid, terutama guru mursyid kita, Pangersa Abah Anom, Syekh Ahmad Saibul Afat Tajul Arifin radhiyallahu anhu, qaddasallahu sirrahu, beliau itu sudah mampu istauhasun nafsi. Sehingga beliau guru mursyid yang kamil mukam, ucapan beliau bersih, nggak pernah menjelek-jelekan orang. Ini kita habis sholat ngobrol jelekin orang. Berarti itu menunjukkan sholat yang kita kerjakan tadi itu sholat formalitas doang, sholat-sholatan belum benar. Udah gitu jelekin orangnya di masjid lagi. Masih mending di bioskop, di masjid tempat ibadah dipakai jelekin orang. Ini orang nggak paham, nggak ngerti ini. Merasa dirinya paling suci, paling hebat, paling rajin ibadahnya, merasa diri paling benar, itu udah sombong. Iblis diusir dari surga karena merasa diri lebih baik. Masya Allah. Kalau orang berzina
dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih besar daripada dosa berzina. Apa? Sombong. Karena sombong itu merebut selendang Allah, kebesaran Allah. Sifat iblisnya. Sifatnya iblis. Kalau berzina itu sifatnya manusia yang lemah karena dikasih hawa nafsu. Tapi kalau sombong itu sifat iblis. Masya Allah. Padahal dalam kitab Tanqul Qaul diterangkan, man takallama bikalami dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Barang siapa, kata Rasulullah, yang ngobrol, bercakap-cakap, berbincang-bincang di masjid dengan obrolan tentang dunia, maka orang tersebut oleh Allah akan dihapus amal kebaikannya, amal ibadahnya, amal solehnya dihapus oleh Allah arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Awas, hati-hati. Sholat yang kita kerjakan belum tentu benar. Apalagi kalau nggak tahu ilmunya. Kita jangan sombong menjelekan orang lain. Awas, hati-hati. Kata Allah dalam Al-Quran, janganlah kamu saling menggunjing. Boleh jadi orang yang kamu jelekkan, dia di mata Allah lebih baik daripada kamu. Kita nggak tahu. Awas, hati-hati. Kita disuruh beribadah bukan untuk kesombongan, bukan untuk lalu kemudian merasa diri paling rajin, paling hebat, paling suci. Enggak. Justru kita disuruh ibadah supaya kita sadar bahwa kita ini kotor, banyak dosa, lemah di hadapan Allah. Makanya kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika itu sudah terucap, kita harus merasa kecil, merasa hina, merasa lemah, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Yang Maha Besar hanyalah Allah. Itu pendidikan sholat. Ini sholat tapi masih sombong juga. Berarti sholatnya nggak ada buahnya. Karena samratus sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45, kata Allah, wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Dan dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar, dengan khusyuk, dengan ikhlas, didasari ilmunya, akan mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Itulah buahnya sholat, samratus sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Buahnya sholat adalah diri kita tercegah, terpelihara dari perbuatan keji dan munkar. Jangan sampai kita STMJ, sholat terus maksiat jauh. Sholat tapi sombongnya masih ada. Sholat tapi pelitnya masih ada. Sholat tapi merasa diri lebih baik dari orang lain. Itu berarti selama ini kita baru sholat-sholatan, belum sholat beneran. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Sebelum Al-Fakir menutup hikmah ilmiah dalam Matis Manaqib yang mulia ini, kemarin tanggal 16 November Al-Fakir sempat share undangan besan ya. Sempat share undangan besan. Ini seluruh yang hadir sini sama saya udah di-share semua tuh. Ya. Kan ketua udah sempat menjawab saya. Udah sempat menjawab. Itu tanggal 16 November itu saya nge-share ya, undangan besan. Jadi begini para jamaah, ini undangan resmi langsung dari lisan saya nih. Saya Al-Fakir mengundang kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam ini di Matis Manaqib ini, apabila tidak ada halangan, apabila nggak ada acara, sangat amat diharapkan gitu. Pada hari Ahad tanggal 15 Desember 2024 kita ngebesan ke Kampung Sukamulya, Desa Lewi Mekar, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Cuma ada perubahan waktu berangkat. Waktu saya nge-share di situ kumpul jam 06.30, berangkat jam 07.00. Nah sekarang dipercepat, jadi nanti kumpulnya kita jam 06.00, berangkatnya jam 06.30. Jadi insya Allah mudah-mudahan gak ada halangan, jam 06.30 itu udah berangkat ya. Dan yang saya undang terutama yang punya kendaraan. Kenapa? Karena saya
terus terang aja tidak ada kemampuan atau belum ada kemampuan nyewa mobil. Dan walaupun umpama saya nyewa mobil bis itu percuma karena aset jalannya kecil, nggak bakal bisa masuk. Jadi aset jalan menuju rumah hajatan kecil itu. Jadi pas mobil Avanza masih bisa, Fortuner masih bisa, tapi pas nggak bisa pergi. Kalau umpama berhadapan-hadapan bisa dibanteng, atau yang satu bisa terberang ke atas. Jalannya kecil, aset jalannya. Gitu. Jadi terutama yang punya kendaraan diharap dimohon untuk kita sama-sama ngebesan ke Bogor. Sekali lagi hari Ahad tanggal 15 Desember 2024 kumpul 06.00 pagi, berangkat tengah 7 pagi. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan. Mohon bantuan doanya, mudah-mudahan semuanya oleh Allah dikasih sehat, dikasih panjang umur, dikasih kelancaran, kemudahan dalam urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi saya mau menikahkan putra saya yang kedua yang bernama Muhammad Iqbal Zulkifli Habibullah Saifuddin SPD. Insya Allah beliau akan menikahi seorang wanita yang bernama Neng Alpi Latifah SPD di Bogor. Baik, demikian. Nanti insya Allah satu hari menjelang hari H atau H-1, nanti insya Allah diingatkan lagi lah, H-1 lah. Baik, nanti insya Allah mudah-mudahan pada waktunya lancar, nggak ada halangan ya. Ini terutama bagi yang nggak ada acara, ya sangat diharapkan. Demikian hari sebelum kita tutup dengan ucapan hamdalah, sebagaimana biasa kita istiqomahkan untuk sama-sama berzikir dengan membaca zikir jalalah. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita membaca zikir jalalah, mudah-mudahan meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, di hari kiamat diaku sebagai umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaat dari beliau. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kaulaka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan Ya Manan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.